Film berkisah tentang seorang anak spesial bernama Aogi. Seperti halnya anak-anak berusia 10 tahun lainnya, dia sangat menyukai es krim, bermain sepeda, berolahraga di Xbox, bermain Minecraft online, bermain pedang-pedangan bersama ayahnya, menonton Star Wars, berdandan untuk perayaan Halloween. Dan tentu saja dia memiliki cita-cita yang tinggi seperti halnya anak-anak umum lainnya, yaitu menjadi seorang astronot. Dengan demikian dia sangat menyukai pelajaran sains. Namun, walaupun semuanya normal seperti anak-anak lainnya, dalam hal bersosialisasi, dia bukan anak yang terlihat biasa. Dia dijauhi oleh anak-anak lainnya. Dikarenakan wajahnya, karena itu dia sering dibully dalam pergaulannya. Kondisinya saat lahirlah yang membuat wajahnya seperti itu. Dia dilahirkan tanpa bisa bernafas dan melihat, dan akhirnya dia harus menjalani operasi sebanyak 27 kali. Malam itu, dia melihat orang tuanya bertengkar karena rencana ibunya yang bernama Isabella ingin mengantar Aogi ke sekolah normal pada hari Senin depan. Karena selama ini Aogi harus homeschooling, di mana guru satu-satunya adalah ibunya. Tapi ditentang oleh ayahnya. Ayahnya ingin dia bersekolah tahun depan saja, bukan tahun ini. Karena ayahnya takut Aogi belum siap. Dia takut mental Aogi terganggu bila dia dibully teman-temannya. Tapi menurut ibunya, jika ditunda terus, kapan Aogi bisa bersosialisasi? Hari mulai sekolah pun tiba. Pagi-pagi Aogi diantar ibunya buat menemui kepala sekolah untuk diberikan pengarahan dan perkenalan sekolah. Kepala sekolah memotivasi Aogi dan tentunya dengan menceritakan bagaimana sekolah itu sangat menyenangkan. Kemudian kepala sekolah memperkenalkan Aogi pada 3 orang anak sekelasnya yang akan membawa Aogi berkeliling melihat-lihat sekolah. Mereka adalah Jack Will, Julian, dan Charlotte. Aogi merasa berat untuk bertemu teman-temannya tersebut, karena menurutnya berhadapan dengan anak-anak sangatlah sulit dibandingkan orang dewasa. Orang dewasa pandai menyimpan wajah mereka, yang merasa aneh ketika melihatnya. Sementara anak-anak selalu susah dalam menyembunyikan wajah ketika melihat sesuatu yang aneh. Namun Aogi berusaha untuk percaya diri. Dia berusaha untuk terus mengangkat dagunya di depan ketiga anak-anak tersebut. Mereka berempat pun berkeliling gedung sekolah. Diajak ke kelas, ke kantin, ke labor sains, dan ruang olahraga. Di kantin, Julian mulai memperlihatkan ketidaksukaannya pada Aogi dengan memperkenalkan kantin sambil mengatakan, "Di sini tempat kita makan. Makanan biasa. Apakah kau harus makan makanan yang spesial?" Aogi pun menggeleng dengan pertanyaan itu. Tidak hanya di situ saja, Julian pun membuli Aogi di labor sains. Julian kembali menyepelekan Aogi dengan cara memperkenalkannya nama penghapus pada Aogi. Malam harinya, ibunya menanyakan soal sekolah tadi. Ibunya ingin mengalah jika setelah perkenalan di sekolah, Aogi tidak ingin bersekolah. Kata ibunya masih ada tahun depan untuk memulai. Jawaban Aogi sungguh di luar dugaan orang tuanya. Dengan tersenyum, Aogi mengatakan bahwa dia tetap ingin sekolah. Tentu ucapan itu membuat seisi rumah kaget dan bertanya-tanya apa yang telah mengubah pikiran Aogi. Dia menjawab, "Di sekolah ada mata pelajaran sains yang bagus. Aku butuh guru sains yang lebih baik dari sebelumnya." Jawab Aogi sambil tersenyum melirik ibunya. Karena selama ini yang menjadi guru sains untuk Aogi adalah ibunya. Semua anggota keluarga pun berbahagia mendengar jawaban itu. Pagi harinya, Aogi berangkat ke sekolah diantar oleh ayah, ibu, dan kakaknya. Tidak lupa dengan helm astronot buat menyembunyikan wajahnya. Sampai di depan batas antar sekolah, ibu, ayah, kakaknya memberikan dia semangat. Ayahnya memberikan dia motivasi dan membuka helm astronotnya. Aogi pun berjalan di tengah perhatian orang-orang, sehingga dia memasuki ruang kelas. Saat kelas sedang heboh, tiba-tiba senyap ketika Aogi memasuki ruangan. Tidak satu pun teman-temannya memberikan dia tempat duduk buat Aogi, kecuali Jack. Akhirnya Aogi duduk sebangku dengan Jack. Saat belajar, Pak Guru menyuruh Aogi untuk memperkenalkan diri kepada teman-temannya. Saat Aogi mengatakan kalau dia suka menonton Star Wars, dan saat itu pula Julian punya kesempatan berulah dengan bertanya, "Apakah tokoh yang kau sukai di film itu adalah Darth Sidious?" Pertanyaan itu jelas sebuah bullying, karena Darth Sidious memiliki wajah yang mirip dengan wajah Aogi. Di saat jam istirahat,
Augie duduk sendirian makan di kantin. Setiap mata tertuju padanya. Namun gak ada yang berani membuli ataupun duduk dengannya. Tiba-tiba Julian ingin duduk dengannya. Tentu dengan bahagia Augie mempersilahkan. Namun seperti biasa, Julian gak ada tujuan lain sebenarnya. Dia bukan ingin duduk dengan Augie, namun hanya ingin membuli Augie dengan mengatakan Augie makan seperti monster Charlotte. Tibalah saat pelajaran kesukaan Augie, yaitu sains. Augie menjawab semua pertanyaan guru yang gak bisa dijawab oleh murid lain. Tentu saja ini membuat Julian dan teman-temannya yang lain semakin tidak suka pada Augie, yang mana Augie akhirnya menjadi sasaran lempar bola tangan saat jam olahraga berlangsung. Pulangnya kembali Julian melakukan pembulian terhadap Augie. Sampai di depan orang tua Augie, tanpa segannya Julian melakukannya. Walau bagaimanapun kekuatan Augie untuk tetap percaya diri, namun terus-terusan dibully, tentu benteng pertahanannya hancur juga. Dia pun mengambil helm astronotnya untuk menutupi wajahnya saat berjalan menuju pulang. Pada saat makan malam bersama, Augie hanya diam memandangi makanannya dengan helm astronot. Ibu dan ayahnya mencoba mencairkan suasana, namun dia tetap murung. Tentu orang tuanya bertanya-tanya, apakah hari pertama di sekolah baik-baik saja? Augie hanya menjawab, hari yang baik. Tentu saja itu bukan jawaban yang sebenarnya. Ayahnya memaksa Augie untuk cerita, namun Augie hanya menjawab, kalian mengharapkan jawabanku ini hari yang baik kan? Tidak ada jawaban yang lain. Lalu Augie pun pergi meninggalkan meja makan. Hati ibu mana yang tak terluka melihat anak yang disayanginya berbicara seperti itu. Ibunya pun menyusul Augie ke kamar. Di hadapan ibunya, Augie menangis sambil mengucapkan maaf kepada ibunya, lalu bertanya, kenapa aku begitu jelek? I'm sorry. It's okay. Why do I have to be so ugly? You are not ugly, Augie. You just have to say that because you're my mom. Ibunya menjawab, kau tidak jelek, nak. Ibu bisa mengatakan itu karena kau ibuku. Lalu dijawab oleh ibunya, karena aku ibumu lah ibu mengenalmu melebihi orang-orang itu. Tanyakan kepada orang-orang yang peduli padamu. Jawaban mereka pasti sama dengan ibu. Kau tidak jelek. Setelah diskusi antara ibu dan anak, akhirnya ayahnya pun datang untuk menghiburnya. Begitupun dengan kakaknya. Sejak kelahiran Augie, semua keluarga menghabiskan perhatian kepadanya. Isabella ibunya rela berhenti bekerja dan tidak menyelesaikan tesis S2-nya agar bisa jadi guru homeschooling buat Augie. Ayahnya telah melupakan bertanya buat PR kepada Olivia, anak perempuannya. Tidak ada lagi hari di mana ayahnya punya waktu untuk mengajarkan Olivia. Olivia kakaknya juga demikian. Dengan senang hati kalau semua perhatian orang tuanya hanya tertuju pada Augie. Miranda, temannya Olivia, juga demikian. Dia sudah dianggap keluarga oleh mereka. Bahkan, helm astronot yang selalu dipakai Augie adalah kado Natal dari Miranda. Olivia menganggap Augie seperti matahari. Dia dikelilingi oleh planet-planet, yaitu ibunya, ayahnya, dan dia sendiri. Saat umurnya 4 tahun, Augie lahir. Bagi Via, hanya butuh waktu beberapa detik dia sudah bisa mencurahkan rasa sayangnya pada Augie adiknya. Dia nggak pernah diantar sekolah. Bahkan saat Augie sudah masuk sekolah normal pun, dia juga turut mengantarkan Augie sampai di pagar batas antar siswa. Sehingga ibu dan ayahnya mengatakan Via adalah wanita yang paling pengertian di dunia ini. Hari pertama sekolah bagi Via adalah hari yang membahagiakannya, karena hari di mana dia bisa bertemu dengan sahabatnya Miranda. Karena selama ini satu-satunya orang yang bisa dekat dengan Via hanyalah Miranda. Ya, namanya anak perempuan. Dia butuh teman ngobrol, sementara ayah dan ibunya sibuk dengan Augie. Tentu Via butuh orang lain, yaitu Miranda. Bahkan saking akrabnya Via dan Miranda, Miranda sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Tapi sesuatu yang mengagetkan Via saat pertama masuk sekolah. Miranda bersikap dingin padanya. Bahkan ternyata saat liburan, Via sudah ribuan kali mengirimkan SMS pada Miranda, namun tak satu pun yang dibalas. Lalu tanpa memberikan alasan tidak membalas SMS dan memberikan kabar, Miranda pergi meninggalkan Via yang masih heran karena sikap dingin Miranda tersebut. Saat sedang termenung di papan mading kelas drama, tiba-tiba seorang siswa lain datang menghampiri Via. Dia bernama Justin. Justin anak klub drama. Lalu dia mengajak Via untuk bergabung di klub drama bersama dia. Justin pun berkenalan dengan Via.
Lalu Via hanya dingin kepada Justin dan meninggalkannya. Lalu Justin mencegah Via untuk pergi. Justin tahu hari masuk sekolah adalah hari yang buruk. Mendengar ucapan Justin, Via pun merasa ada orang yang senasib dengan dia. Dia pun berbalik dan setuju dengan ucapan Justin. Ngobrol-ngobrol, akhirnya Via merasa menyambung dengan Justin, sampai Via mengaku bahwa dia adalah anak tunggal, biar bisa sama dengan Justin. Akhirnya tanpa sepengetahuan Justin, dia menulis namanya dalam formulir pendaftaran klub drama. Seperti biasa, malam harinya Via hanya mendapatkan sapaan selamat tidur dari ayahnya. Ketika ditanya oleh Via, "Ibu di mana?" Jawaban ayahnya, "Sudah tidur karena kelelahan." Ibunya menitip salam sama Miranda. Padahal Via berharap sekali mata indah ibunya sesekali memandangi dirinya. Saat masuk klub drama, sesuatu yang tak terduga ternyata Miranda ada di klub tersebut. Di sekolahnya Aogi, tiba-tiba ada ulangan sains mendadak. Semua siswa tentu kaget, dan termasuk juga Jack Will. Karena Jack Will harus mendapatkan nilai sains tinggi agar beasiswanya tidak dicabut dari sekolah tersebut. Namun itu benar-benar ulangan yang sulit bagi Jack. Tiba-tiba saat sedang mengerjakan ujian, Aogi menyerahkan lembar jawaban miliknya kepada Jack. Jack pun akhirnya bisa menyelesaikan ulangan tersebut. Kejadian itu merubah sikap Jack kepada Aogi. Walaupun Jack tidak pernah membuli Aogi, namun biasanya Jack selalu satu geng dengan Julian. Saat jam istirahat, Jack mencari di mana Aogi biasa duduk hanya sendiri. Walaupun ditawari oleh Julian untuk duduk bersama gengnya, namun Jack tetap menuju ke arah Aogi. Dia pun berterima kasih kepada Aogi. Dia menjelaskan jika Aogi tidak menolongnya tadi, bisa-bisa nilai sainsnya akan rendah dan beasiswanya bisa dicabut. Mendengarkan ucapan Jack seperti itu, Aogi pun menawarkan diri untuk belajar bersama di rumahnya. Jack pun dengan senang hati menerima tawaran Aogi. Aogi pun bahagia memiliki teman baru. Akhirnya mereka pun makan dengan cara yang sama. Hari itu menjadi hari yang menyenangkan bagi Aogi. Bahkan ibunya sempat terharu melihat Aogi berjalan berdua dengan teman barunya Jack. Saat Aogi meminta izin membawa Jack untuk main di rumah, bibir ibunya bergetar karena menahan tangis. Aogi terus berjalan dan meninggalkan ibunya yang masih menggendong helm astronot. Hari-hari Aogi pun berubah. Dia semangat pergi ke sekolah, bermain bersama Jack dan mereka pun menjadi teman akrab. Singkat cerita, Halloween pun tinggal 1 hari lagi, hari yang dinanti-nanti oleh Aogi. Malam itu, Via pulang terlambat. Ibunya bertanya padanya, "Kenapa pulang terlambat?" Ternyata Via dari tempat kota neneknya tinggal. Ibunya tahu bahwa Via ke sana karena rindu pada neneknya yang sudah lama meninggal. Ibunya tersadar dia sudah lama tidak menghabiskan hari bersama Via. Ibunya pun meminta Via untuk tidak masuk sekolah besok, karena ibunya ingin menghabiskan hari Halloween bersama Via besok. Tentu saja Via sangat bahagia, walaupun di sekolahnya ada perayaan kostum Halloween, tapi menghabiskan waktu bersama ibunya adalah hal yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Via. Melebihi perayaan hari apapun, ada banyak hal yang ingin diceritakan oleh Via kepada ibunya, tentang sekolah, tentang Justin, dan tentu saja tentang sahabatnya Miranda. Singkat cerita, Halloween pun tiba. Aogi berlari dari rumah dengan kostum hantunya tanpa menghiraukan ayahnya, menuju ke sekolah. Katanya hari Halloween menjadi hari kesukaan baginya. Adalah itu karena di hari itu dimana dia bisa berjalan di kerumunan orang tanpa harus menundukkan muka. Bahkan orang-orang tanpa takut kena penyakit menular melakukan tos padanya. Namun kebahagiaan Halloween bagi Aogi hanyalah sesaat. Saat dia masuk ke ruangan kelas, dia mendapati Jack dan Julian bersama gengnya sedang tertawa-tawa terbahak-bahak. Aogi berdiri tepat di belakang Jack. Jack tidak mengenali Aogi karena kostum hantunya. Ternyata mereka tertawa karena sedang membicarakan Aogi. Ada topeng Dark Sidious yang sedang dipegang oleh Julian, dan mereka mengatakan itu sangat mirip sekali dengan Aogi. Jack pun mengatakan, "Jika aku terlihat seperti Aogi, aku pasti akan bunuh diri." Julian pun bertanya, "Kenapa kau selama ini selalu terlihat bersamanya?" Jack mengatakan bahwa dia disuruh oleh kepala sekolah untuk berteman kepada Aogi. Tapi karena itu Aogi menjadi mengikutinya kemanapun dia berada, dan dia sangat bau sekali.
Mendengar ucapan Jack tersebut, Auggie pun pergi meninggalkan kelasnya. Di rumah ternyata Via dan ibunya memang sedang berdua saja. Namun tiba-tiba ibunya mendapatkan telepon dari sekolah Auggie bahwa Auggie sakit dan muntah-muntah. Lagi-lagi ibunya meninggalkan Via sendiri, yang padahal awalnya ibunya ingin menghabiskan waktu berdua saja dengan Via. Lagi-lagi Via pun ditinggal sendiri di rumah. Malamnya Auggie tidak mau ikut parade Halloween. Dia murung sendiri di kamar. Via pun datang menghibur adiknya. Dia mengajak adiknya untuk ikut parade Halloween. Namun awalnya Auggie menolak dan memarahkan Via karena Via membanding-bandingkan hari buruk yang dialami Via adalah sama dengan hari buruk yang dialaminya. Namun akhirnya Via berhasil membujuk adiknya yang kembali percaya diri dengan menanyakan, "Kau pernah melihat Miranda datang ke rumah ini?" Auggie baru sadar bahwa Via memperhatikannya selama ini, sedangkan dia tidak tahu sama sekali sahabat akrab Via tidak pernah lagi datang ke rumah. Auggie pun bertanya, kenapa dia tidak pernah ke rumah kita lagi? Via pun menceritakan bahwa Via dan Auggie mempunyai kesamaan, sama-sama dikhianati sahabat akrab. Namun keluarga lebih daripada sahabat. Jadi kenapa tidak menghabiskan waktu dengan sahabat yang sesungguhnya? Auggie pun setuju. Mereka pun pergi ke parade Halloween dengan gembira. Keesokan harinya Auggie bertemu dengan Jack. Dan Jack melihat Auggie berubah. Dia dingin padanya. Jack heran apa yang salah pada dirinya. Jack sebenarnya adalah anak yang baik. Dia pernah menangis melihat adiknya ketakutan melihat Auggie di toko es krim. Dia menangis bukan karena adiknya menangis, tapi karena kasihan kepada Auggie. Dia hanya terbayang apakah Auggie punya kesempatan dan hari yang baik ketika memasuki SMP. Jack awalnya tidak mau memberikan perkenalan sekolah kepada anak baru. Sampai ibunya pun memaksa, Jack pun tidak mau. Tapi ketika ibunya memberitahu siapa anak baru yang dimaksud, Jack akhirnya menerima tawaran untuk menjadi anak yang memperkenalkan sekolah kepada siswa baru tersebut. Awalnya Jack memang berteman pada Auggie karena disuruh kepala sekolah. Tapi selama dia menjalani pertemanan pada Auggie, dia baru menyadari bahwa Auggie adalah anak yang menyenangkan. Katanya, kalau semua anak kelas 5 dibariskan dan disuruh memilih siapa yang akan menjadi teman bermain, dia akan memilih Auggie. Namun, Jack tidak tahu kesalahannya pada Auggie apa. Saat itu, hari di mana Auggie benar-benar berubah. Bahkan Auggie mengusir Jack saat Jack ingin makan bersama seperti biasanya. Summer yang sudah bosan duduk sama teman-teman yang tukang gibah, akhirnya pun punya kesempatan untuk menjadi teman Auggie. Dia pun mengangkat makanannya untuk pindah ke meja makan Auggie. Auggie merasa Summer sama dengan Jack. Berteman sama dia hanya karena paksaan kepala sekolah. Summer pun berusaha meyakinkan, dan akhirnya mereka pun berteman akrab. Sampai Summer pun tahu alasan Auggie bersikap dingin pada Jack. Tapi Auggie memohon kepada Summer agar tidak menceritakan ini pada Jack. Biarlah Jack yang sadar sendiri apa yang pernah dia lakukan. Di sekolahnya Via dipaksa Justin untuk ikut audisi drama. Dia ingin Via menjadi pasangannya dalam pentas drama. Namun akhirnya Via tidak mendapatkan peran utama seperti yang diharapkan oleh Justin. Via hanya mendapatkan peran pengganti. Karena keakrabannya dengan Justin, mereka pun akhirnya resmi pacaran. Dan Via mengakui bahwa dia bukan anak tunggal. Dan akhirnya Via pun membawa Justin ke rumah. Saat bertemu Auggie, Justin terlihat biasa saja. Dia sangat baik pada Auggie. Walaupun Via mengatakan bahwa yang dialami Auggie adalah kelainan genetik keluarga mereka, di mana gennya menurun pada keturunan berikutnya, dan bisa jadi suatu saat Via juga akan terlihat seperti kondisi Auggie sekarang. Namun, Justin memang tulus kepada Via. Itu tidak masalah baginya. Saat persiapan latihan drama, Miranda memperhatikan kemesraan Justin dan Via. Sekarang Miranda tahu Via berpacaran dengan Justin. Miranda jadi ingin Via yang menjadi pemeran utama dalam drama. Ternyata Miranda masih peduli pada Via. Gimana tidak peduli? Miranda sudah dianggap anak dalam keluarga Via. Bahkan dalam pentas drama sekolah, keluarga Via akan datang untuk Miranda. Miranda pernah membelikan Auggie helm astronot. Tiap Natal dia menghabiskan Natal bersama keluarga Via. Ternyata Miranda bersikap dingin pada Via karena dia punya keluarga yang broken. Ayahnya menikah dengan bos tempat ayahnya bekerja. Ibunya menjadi pemabuk karena ingin melupakan ayahnya.
Saat Miranda kerja di camp milik ibunya, dia mencuri cerita tentang keluarga Via. Dia mengatakan keluarganya sangat harmonis. Dia punya anjing bernama Daisy, adik bernama Augie, dan semua orang di camp sangat menyukai Miranda dengan cerita keluarganya. Dia ingin bersama kembali dengan Via, namun dia takut Via akan bertanya-tanya tentang cerita dia bekerja di camp milik ibunya. Entah cerita apa yang bisa disampaikannya kepada Via nanti. Dia malu telah mencuri hidup Via untuk dijadikan cerita tentang keluarganya pada orang-orang di camp. Sekarang Miranda hanya bisa melihat keluarga Via merayakan Natal bersama di balik jendela, tersenyum sendiri melihat mereka sekeluarga tertawa. Begitu juga dengan Jack, hanya bisa melihat kegembiraan Natal yang dilalui oleh Augie dan Summer dari kejauhan. Setelah libur Natal berakhir, semua anak-anak menceritakan bagaimana pengalaman Natal mereka. Jack bercerita tentang dia merayakan Natal di Skeleton Hill. Julian yang mendengar pun mengatakan Skeleton Hill itu sampah. Ditimpali lagi dengan temannya Julian yang lain, aku meninggalkan papan seluncurku yang sudah jadi sampah di sana. Jack hanya bisa diam mendengarkan cerita tersebut. Tibalah saatnya Jack bertemu dengan Summer sendirian tanpa Augie. Dia mohon kepada Summer apa yang menyebabkan Augie bersikap dingin padanya. Summer yang sudah janji tidak akan menceritakan pada Jack apapun itu, hanya bisa memberikan sebuah clue pada Jack, topeng hantu. Jack bingung dengan clue tersebut. Sampai kepada pelajaran sains, dia termenung tanpa mengindahkan pelajaran dari guru. Berkali-kali dia mengingat. Akhirnya dia teringat akan anak yang berdiri di belakangnya dengan memakai topeng hantu saat dia lagi menggibah Augie. Dia baru sadar anak dengan topeng hantu itu adalah Augie. Sekilas dia melihat ke arah Augie. Tiba-tiba guru sains menegurnya. Guru sains pun mengumumkan kalau ada tugas sains kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari teman sebangkunya. Julian meminta kepada guru agar Jack masuk dalam kelompoknya, karena Jack dan Julian sudah punya rencana untuk tugas sains tahun ini. Untuk menembus kesalahannya pada Augie, Jack membantah Julian kalau dia tidak ada janji apa-apa pada Julian. Dia ingin satu kelompok dengan Augie. Pada jam penggantian mata pelajaran, Julian menanyakan kepada Jack kenapa dia mempermalukannya dengan membantah ucapannya di depan guru dan murid-murid lain. Jack hanya menjawab kalau dia hanya ingin berpasangan dengan teman sebangkunya, dan kebetulan Augie adalah teman sebangkunya. Namun Julian terus menghina Augie, hingga Jack pun emosi mendengar ucapan itu. Jack pun memukul Julian hingga jatuh, yang mengakibatkan Jack dihukum dengan diskorsing 2 hari. Namun kepala sekolah sudah tahu penyebabnya apa. Penyebabnya adalah Jack membela Augie yang telah dihina oleh Julian. Maka kepala sekolah tidak mencabut beasiswa Jack. Selama 2 hari diskorsing, Jack terus berusaha menghubungi Augie. Akhirnya dia bisa berkomunikasi di game Minecraft. Saat itulah Jack minta maaf atas ucapannya. Augie pun menerima permintaan maaf Jack, dan mereka berdua pun kembali menjadi teman akrab. Singkat cerita, tibalah hari di mana pentas drama diadakan. Ayah, ibu, Augie hadir dalam pentas drama tersebut karena mereka ingin menyaksikan Miranda tampil dalam drama. Di kamar ganti, Justin menemui Miranda dan memberitahu Miranda bahwa Miranda didukung keluarganya Via dalam penampilan drama. Miranda yang tahu Justin adalah pemeran utama cowok dan juga keluarga Via datang, dia pun memutuskan untuk mundur. Kebetulan Via adalah pemeran penggantinya. Dia pun berpura-pura sakit agar bisa digantikan oleh Via. Dalam drama itu, Via dan Justin pun sukses menyelesaikan drama dengan baik. Saat itulah keinginan Via untuk diperhatikan oleh mata indah ibunya terwujud. Penampilan yang dibuat Via membuat ibunya teringat masa kecil Via sebelum Augie lahir. Dan penampilan yang sempurna dari Via membuat semua penonton terharu. Mereka pun melakukan standing applause untuk penampilan Via. Di rumah mereka merayakan hari kesuksesan drama tersebut. Ikut hadir Miranda dan Justin. Miranda kembali menjadi teman akrab Via. Jack, sahabat Augie, pun hadir dengan proyek sains yang mereka berdua kerjakan, yaitu kamera obscura. Cikal bakal kamera modern. Akhirnya proyek sains Jack dan Augie pun mendapatkan nilai terbaik dari guru dan mendapatkan pujian banyak teman-temannya dan guru-gurunya. Sementara proyek sains yang dibuat Julian gagal. Dan hal tersebut bukannya membuat Julian kapok untuk membuli Augie, justru timbul rasa irinya pada Augie.
Dia pun menghina Aogi dengan menggambar Aogi dengan begitu jelek dan mengedit foto kelas tanpa Aogi di dalamnya. Beruntung wali kelas Aogi mendapati hal tersebut, sehingga Pak Guru menginterogasi orang-orang yang terlibat. Dan diketahuilah dalang dibalik bullying tersebut adalah Julian. Julian pun dipanggil beserta orang tuanya. Diharapkan orang tuanya bisa memberikan anaknya pengarahan agar bisa menjadi anak yang baik. Namun ternyata di luar dugaan, ibunya malah lebih sadis membuli Aogi dengan mengatakan Julian mimpi buruk karena wajah buruk dari Aogi dan harus dibawa ke psikiater untuk menangani mental Julian karena wajah Aogi yang begitu jelek menghantui pikirannya. Kepala sekolah menanggapi hinaan ibu tersebut dengan mengatakan, "Ibu, Aogi anak yang cacat sejak lahir. Kecacatannya tidak pernah bisa dirubahnya. Jadi seharusnya bukan dia yang harus merubah wajahnya, tapi kitalah yang merubah cara kita memandangnya." Ucapan kepala sekolah menyentuh hati Julian. Tampak raut wajah menyesal. Namun ibunya sudah terlanjur sakit hati dengan hukuman yang diberikan kepada Julian, yaitu skorsing, dan tidak diizinkan untuk ikut kegiatan akhir sekolah, yaitu wisata cagar alam. Ibunya Julian pun memutuskan untuk mengeluarkan Julian dari sekolah tersebut. Saat pulang, Julian menoleh ke arah kepala sekolah sambil mengucapkan kata permintaan maaf. Singkat cerita, tibalah acara yang ditunggu-tunggu para siswa, yaitu wisata cagar alam. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan lomba dan hal menyenangkan lainnya, sampai akhir dari acara ditutup dengan nonton bareng, sebelum di malam harinya acara kembang api. Saat acara nonton bareng, Jack dan Aogi keluar melihat-lihat alam sekitarnya karena film yang diputar sangat membosankan. Saat berjalan di hutan, tiba-tiba ada segerombolan anak SMP. Mereka pun kaget melihat wajah Aogi dan mereka mulai menghina Aogi. Jack yang tidak terima sahabatnya dihina, dia pun memukul salah satu anak SMP tersebut, sehingga terjadilah perkelahian yang tentu saja tidak imbang dengan anak kelas 5. Beruntung ternyata saat keluar tadi mereka dibuntuti oleh anggota gengnya Julian. Melihat Jack dipukuli, temannya Julian pun ikut membantu Jack, hingga akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan anak-anak SMP tersebut. Aogi yang sejak kecil selalu dikucilkan baru merasakan kali pertama dia dibela dan mendapat perhatian dari orang-orang. Dia sungguh bahagia sampai dia menyadari ada titik air mata membasahi wajahnya. Sungguh kebahagiaan yang sederhana sekali bagi Aogi. Dia bisa diterima dan dianggap bagian dari teman-temannya. Sejak saat itu Aogi pun sudah bisa percaya diri hingga hari-hari pun berlalu. Singkat cerita, tibalah saat kelulusan. Saat akan berangkat, ayahnya mengatakan selama ini helm astronot ada sama ayahnya yang menyimpan. Namun Aogi sudah tidak membutuhkannya lagi. Dia ingin ayahnya menyimpannya sampai dia sudah menjadi astronot nanti. Di acara kelulusan, Aogi berbisik pada ibunya. Dia mengucapkan terima kasih pada ibunya telah memaksanya untuk bersekolah. Walaupun kadang dia kesal pada ibunya, namun tanpa paksaan itu, mungkin dia tidak akan dapat pengalaman seperti ini. Kepala sekolah kemudian mengumumkan pada pidatonya akan memberikan seorang siswa sebuah penghargaan tertinggi yang telah menjadi contoh, teladan dan merubah cara pandang orang terhadap kekuatan. Kekuatan tidak terletak pada cara menunjukkan sikap kuat, tapi tahu kapan kekuatan itu akan digunakan. Orang yang hebat adalah orang yang berhasil membawakannya kasih sayang dari orang lain dengan daya tariknya sendiri. Dan dengan bangga, kepala sekolah meminta Aogi untuk menaiki podium. You're the best, dude. Semua orang pun bersorak mendengar pengumuman itu. Saat Aogi berjalan menuju podium, tanpa sedikit pun dia menundukkan wajah. Dengan percaya diri, dia berjalan diikuti dengan standing applause yang diberikan kepadanya. Dari atas panggung, Aogi melihat Julian tersenyum ke arahnya sambil memberikan standing applause. Di dalam hidup ini, kita tidak tahu apa yang ada di pikiran orang. Jika kita tahu apa yang orang pikirkan, kita akan tahu sebenarnya ada banyak orang berkata awalnya dia tidak akan bisa. Namun pada akhirnya, ketika dicoba, dia sebenarnya bisa. Itu dikarenakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu juga dengan Aogi. Dia sukses menjalani sekolahnya, semuanya tidak terlepas dari peran teman-temannya, Miranda, Charlotte, dan Summer.
guru-gurunya, kakaknya Olivia yang selalu mengalah dan selalu ada untuknya, ayahnya yang selalu membuat suasana cair dengan jok-joknya. Yang paling utama adalah peran ibunya yang tak pernah menyerah terhadap apapun. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share video ini ke teman-temanmu. Saya Andi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.